mahasiswa bersama saya jurnalis Edenius Sabrina Nela Sasabila yang akan menemani Anda beberapa menit ke depan. Selamat siang pemirsa, sekarang saya sedang berada di depan kantor Gubernur Jawa Tengah di mana hari ini 1 Mei 2026 tengah berlangsung seruan aksi May Day dengan tema May Day is not holiday, education is not priority. Aksi ini dipelopori oleh Aliansi Buruh Jawa Tengah atau ABJAT, mulai dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FSPMI, Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia atau KASBI, Lembaga Bantuan Hukum atau LBS Semarang, Aliansi Jurnalis Independen atau AJI Semarang, serta diikuti oleh ribuan aliansi mahasiswa Semarang Raya dari Universitas Islam Negeri Wali Songo, Universitas Islam Sultan Agung, Universitas Diponegoro, dan Universitas Negeri Semarang, serta kampus-kampus lainnya. Acara ini dimulai dari pukul 1 siang hingga pukul 5 sore. Demonstrasi ini digelar dalam rangka memperingati Hari Buruh Nasional dengan membawa berbagai tuntutan dari para pekerja. Di antaranya adalah persoalan upah yang masih rendah, adanya gaji yang belum dibayarkan, serta ketidakjelasan sejumlah program pemerintah yang dinilai belum memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan buruh. Dan hanya itu, mahasiswa yang turut serta dalam aksi tersebut juga menyampaikan kritik terhadap biaya pendidikan yang masih tinggi, yang dinilai menjadi hambatan bagi akses pendidikan yang merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Bisa kita lihat pemirsa, meskipun cuaca cukup panas, para demonstran tetap bersemangat dalam menyampaikan aspirasinya dan menjaga aksi berlangsung dengan tertib tanpa kericuhan. Di sisi lain, para aparat juga sigap dalam mengawal jalannya demonstrasi sehingga situasi tetap aman dan kondusif. Hai pemirsa, saya sekarang sedang bersama salah satu demonstran. Selamat siang Bu. Kalau boleh tahu dari Ibu siapa? Nur Laila. Kalau boleh tahu dari organisasi apa ya Bu? Di Jawa Tengah. Apa itu Bu? Kalau boleh tahu? Konfederasi Aliansi Buruh Serikat Seluruh Indonesia. Ini Bu, saya ingin bertanya, kalau boleh tahu tuntutan apa saja yang telah diserahkan oleh Ibu tadi? Itu nomor 1 adalah upah layak nasional yang harus direalisasikan di Jawa Tengah, terutama Jawa Tengah itu sangat identik dengan upah murah. Iya, yang notabene itu sangat menyengsarakan bagi kaum buruh. Harapan dan aspirasi kedepannya yang mungkin bisa terrealisasikan apa ya Bu? Salah satu harapan kami nomor 1 adalah terciptanya perhitungan upah layak nasional yang itu sangat membantu kami dalam kehidupan sehari-hari, juga untuk pendidikan anak-anak kami. Harusnya juga pemerintah yang mengerti serta memberikan sarana bahwasanya anak-anak buruh adalah calon anak-anak bangsa yang nantinya akan memimpin bangsa ini. Jadi harus diberikan upah layak serta pendidikan gratis dari tingkatan sampai perguruan tinggi, yang itu harus dipikirkan oleh pemerintah Jawa Tengah. Gitu. Tantangan terbesar apa Bu? Kalau boleh tahu yang dihadapi para buruh tadi? Tantangan terbesar kami adalah para elit politik, di mana kami menuntut upah layak, di mana kami menuntut hak kami. Mereka selalu membuat kebijakan seperti relokasi, seperti PHK yang itu sangat mengganggu kita, karena di saat kita berjuang untuk kesejahteraan buruh yang ada di Jawa Tengah, mereka malah memberikan hak-hak kita tidak dipenuhi dan memberikan masa depan yang suram buat kita dengan mem-PHK kawan-kawan kami yang menyuarakan aspirasi kami, atau tidak, mereka malah merelokasi ke tempat yang lain supaya kami tidak bisa bergerak untuk berjuang mempertaruhkan upah layak di Kota Semarang ini. Ya. Baik Bu, terima kasih atas wawancaranya saya tadi. Ya. Tidak hanya itu, mahasiswa yang turut serta dalam aksi tersebut juga menyampaikan kritik terhadap biaya pendidikan yang masih tinggi.
yang dinilai menjadi hambatan bagi akses pendidikan yang merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Demonstrasi ini digelar dalam rangka memperingati Hari Buruh Nasional dengan membawa berbagai tuntutan dari para pekerja. Di antaranya adalah persoalan upah yang masih rendah, adanya gaji yang belum dibayarkan, serta ketidakjelasan sejumlah program pemerintah yang dinilai belum memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan buruh. Baik pemirsa, saya sedang bersama dua demonstran mahasiswa. Baik Kak, kalau boleh tahu namanya siapa? Halo, aku Dika dari Undip. Ini Aku Zikra. Zikra, Ya. dari Undip juga. Ya. Fakultasnya? Aku dari Fakultas Hukum, cuman aku hari ini mewakili BEM Undip. Sama, aku dari FISIP. Kalau boleh tahu Kak, tuntutan dari mahasiswa itu apa aja ya untuk demo buruh hari ini? Sebenarnya pada hari ini banyak tuntutan yang kita sampaikan. Antaranya hari ini kita mencoba untuk mengelaborasi isu-isu pendidikan dan juga isu-isu buruh gitu. Isu buruh contohnya terkait dengan UMRS atau sektoral gitu. Di mana hari ini kita lihat bahwasannya Jawa Tengah dengan Jabodetabek misal hari ini jauh sekali bedanya gitu. Di Jabodetabek gaji buruh bisa sampai 4 juta, 5 juta, di sini cuma 2,5 gitu teman-teman. Sedangkan hari ini isu pendidikan kita tahu bahwa saya banyak sekali isu pendidikan dari kekerasan seksual, konsep PTNBH sampai dengan penghapusan prodi-prodi yang tidak sesuai dengan industrialisasi itu merupakan salah satu upaya kami untuk untuk menyuarakan hari ini gitu. Hari ini. Kakaknya? Oke, karena berharian juga kalau kita lihat di Cipta Kerja gitu ya, upah minimum Jawa Tengah itu atau provinsi itu ditetapkan oleh gubernur berdasarkan UU Cipta Kerja tersebut. Makanya kami juga pada hari ini menyampaikan tuntutan kepada gubernur. Cuma sangat disayangkan gubernur atau Ahmad Lutfi tidak menghampiri kami gitu, teman-teman Kasbi dan juga aliansi gerakan. Dan selain tadi ada isu buruh juga pendidikan sudah disebutkan sebelumnya, ada salah satu yang menarik juga itu terkait hak magang gitu ya. Mana selama ini mungkin kita mahasiswa ketika magang itu menormalisasikan magang tidak dibayar gitu kan. Itu menjadi salah satu tuntutan gitu. Benar. Kalau boleh tahu harapan kedepannya untuk ini apa ya Kak? Harapanku bagi Jawa Tengah itu salah satu provinsi yang besar di Indonesia, salah satu yang besar di Indonesia, dan menurutku hari ini industri di Indonesia khususnya di Jawa Tengah ini masih padat modal gitu teman-teman. Kita harap hari ini kita semua bisa memaksimalkan padat karya gitu. Jadi UMKM dan sebagainya itu industrialisasi gitu teman-teman. Itu satu. Yang kedua adalah bagaimana kita mengupayakan upah yang kesejahteraan mungkin gitu, yang seadil-adilnya mungkin gitu. Karena hari ini memang upah yang ada di Jawa Tengah tidak sesuai dengan beban kerja yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan. Itu satu. Kedua, yang terpenting dari Jawa Tengah adalah hari ini mempertimbangkan kembali dan kalau bisa memutuskan secara cepat gitu terkait dengan gaji honorer kepada guru-guru yang sekiranya memang telah mengabdi di sekolah-sekolah yang hanya dibayar 250.000 per bulan. Itu teman-teman. Oke, untuk harapannya pada hari ini banyak gerakan-gerakan yang dilakukan atau diinisiasi oleh buruh itu mendapatkan represivitas. Serikat-serikat buruh, kepala-kepalanya atau para inisiator gerakannya banyak yang di PHK ataupun mendapatkan tekanan-tekanan gitu ya. Harapannya ketika buruh atau siapapun itu melakukan sebuah gerakan, melakukan sebuah perlawanan atas penuntutan hak-hak mereka, itu tidak mendapatkan tekanan, tidak mendapatkan represivitas. Itu adalah hak kita semua gitu, sebagaimana empat dan bersuara lah. Baik Kak, terima kasih atas waktunya bersedia diwawancari oleh kami. Mohon maaf ya Kak. Terima kasih banyak. Ya, kasih sama-sama. Semangat teman-teman. Ya, sedikit lagi. Baik pemirsa, bisa kita lihat kondisi dan situasi di sana. Meskipun cuaca cukup panas, para demonstran tetap bersemangat dalam menyampaikan aspirasinya dan menjaga aksi berlangsung dengan tertib tanpa kericuhan. Di sisi lain, para aparat juga sigap dalam mengawal jalannya demonstrasi sehingga situasi tetap aman dan kondusif. Sekian dari saya melaporkan langsung kondisi dan situasi di depan Gedung DPRD Jawa Tengah. Saya Sabrina Naila Sasabila pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Salam pers mahasiswa.